Hai, kembali lagi bersama aku Paula. Hayo, siapa nih kelas 12 yang udah mulai siap-siap mau lanjutin pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi? Sekarang kan lagi proses pendaftaran SNPMB nih. Namun, alokasi jumlah yang diterima itu tidak sebanding dengan jumlah pendaftar yang sebenarnya. Tapi kalian jangan khawatir nih, nantinya pasti akan ada lanjutan dari SN, yaitu tes skolastik. Jadi mulai sekarang kalian harus mempersiapkan diri kalian. Jadi aku mau kasih bocoran sedikit nih gimana sih supaya bisa lolos tes SNBT tahun 2023. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, sama subscribe YouTube kita ya. Jadi untuk SNBT tahun ini itu berbeda pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi TKA untuk tahun ini itu sudah dihapuskan dan semua soal yang ada itu adalah bentuknya bentuk TPS yang terdiri dari potensi kognitif, kemudian yang kedua adalah penalaran matematika, yang ketiga adalah literasi bahasa Indonesia, dan yang keempat adalah literasi bahasa Inggris. Jadi tips yang pertama adalah kamu harus bisa memahami 4 subtema atau subtes yang akan kamu ikuti nih. Jadi biasanya untuk potensi kognitif itu lebih ke bagaimana kemampuan kamu untuk menganalisis secara logis dan melatih penalaran kamu tentang soal bacaan yang sudah tersedia. Sedangkan untuk penalaran matematika, soal yang dikeluarkan bukan lagi tentang bagaimana kamu menghitung perhitungan secara detail, tetapi lebih ke bagaimana kamu bisa menganalisis soal-soal atau bacaan yang ada, yaitu jadi penalaran matematika yang lebih sederhana. Kemudian yang ketiga dan yang keempat itu sama, hanya saja berbeda, sedangkan bahasa Indonesia itu menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi di sini kamu akan menganalisis informasi yang ada pada bacaan atau paragraf ataupun kalimat yang ada pada bacaan tersebut. Kemudian tips yang kedua yaitu adalah kamu harus membuat timeline untuk belajar kamu. Jadi mulai sekarang nih untuk kelas 12 kamu harus buat kayak struktur belajar kamu atau timeline belajar kamu, karena itu bisa membantu banget untuk gimana sih kamu bisa membagi waktu kamu untuk belajar ujian ataupun untuk belajar mempersiapkan untuk tes SNBT. Ya sekarang kamu mungkin lagi memfokuskan diri untuk belajar untuk ujian akhir, tapi di sini juga kamu bisa membuat jadwal dalam 1 minggu itu sekali untuk belajar persiapan untuk SNBT, ataupun setelah kamu ujian nanti kamu bisa mengatur jadwal kamu jadi lebih rutin untuk belajar persiapan SNBT. Yang ketiga yaitu kamu harus rajin-rajin mencari kisi-kisi ataupun contoh soal yang akan diujiankan untuk tes SNBT 2023. Oh iya, contoh soal tentang SNBT 2023 itu udah ada simulasi soalnya loh, yaitu udah bisa kamu dapatkan di link resminya Kemendikbud. Nah dari situ kamu bisa belajar nih, karena biasanya soal-soal yang akan dikeluarkan nantinya pun pasti tidak akan jauh dari contoh soal yang ada. Setelah itu kamu bisa melakukan pretest untuk diri kamu sendiri, karena itu berguna banget untuk tes kemampuan kamu udah sampai mana dan apakah kamu sudah mulai memahami soal-soal yang akan dikeluarkan pada SNBT 2023. Kemudian tips yang keempat adalah kamu harus masuk ataupun ikut dalam grup diskusi. Karena kan sekarang lebih mudah nih, kalau untuk grup diskusi itu bisa saja melalui media sosial, baik itu dari grup WA, Telegram, ataupun dari Instagram. Bahkan kamu juga bisa ikut bimbel loh. Karena dengan adanya grup diskusi itu, kamu akan lebih banyak mendapatkan informasi tentang SNBT. Dan juga dengan adanya grup itu, pasti banyaknya nih dari pejuang-pejuang SNBT yang akan mengikuti tes tersebut. Jadi kamu lebih termotivasi dan juga kamu akan menjadi lebih semangat. Hanya ini beberapa tips yang bisa aku kasih ke kalian. Semoga bisa bermanfaat ya, dan semoga kalian bisa lulus di PTN masing-masing favorit kalian. Bye!